Halo bro, kembali lagi bersama saya Genu di Jam Film. Bro, gimana kabarnya bro? Saya harap kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat, guna terus bisa menyongsong kehidupan yang fana ini. Baiklah, jadi di video ini kali ini saya akan mengulas sebuah film yang seperti biasa berlatar peperangan yang diadaptasi dari kisah nyata. Dan film ini itu menceritakan tentang peperangan yang pecah antara Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 1950-an. Untuk kalian yang sudah nonton, pasti kalian setuju dengan saya bahwa film ini tuh bener-bener miris, memilukan dan mengerikan. Lumayan nangis loh aku, tersengguk-sengguk pas nonton film ini loh, ngeri aja. Jadi baiklah bro, penasaran dengan jalan kisahnya? Langsung saja, mari kita putar intronya. Film ini dimulai dengan tim penggalian Korea Selatan yang menemukan sisa-sisa perang pada tahun 1950-an. Kemudian, petugas itu menghubungi keluarga tentara yang gugur. Mereka membahas tentang seseorang tentara yang bernama Lee Jin-seok. Ketika mereka mencari namanya di database mereka kaget mengetahui bahwa Lee Jin-seok masih hidup. Sementara itu, di tempat lain, seorang mbah tua sedang merawat kebunnya. Lalu dia menerima telepon dari markas besar tentara, di mana dia diberitahu bahwa mereka menemukan sisa-sisa yang diidentifikasi sebagai Lee Jin-suk. Tapi mbah ini itu Lee Jin-suk. Dengan begitu, petugas di balik telepon itu mengatakan ya mungkin ada kesalahan tentang database mereka, dan mereka pun menutup teleponnya. 뭐래요? 전 또 육군본부라고 해서. Lalu setelah itu, sang Lee Jin-suk tua ini memutuskan untuk pergi ke lokasi penggalian tersebut yang akan ditemani oleh cucunya. Sebelum dia pergi, dia melihat foto lama dirinya bersama dengan kakak laki-lakinya dan juga ibunya. Dia sudah lama mencari kakaknya itu. Lalu dia kemudian mengeluarkan sebuah kotak yang berisi sepatu, di mana dia memegangnya sangat kuat dan dia mengenang masa lalunya. 1950 di Korea Selatan, seorang pria tidak muda dan juga tidak tua sedang menawarkan jasa semir sepatu seperti biasanya. Lalu muncullah adik laki-lakinya yang bercanda mengecehnya, sehingga di sana mereka saling kejar dan saling tertawa. Lee Jin-tae, dia seorang penyemir sepatu, dan adik laki-lakinya Lee Jin-suk, seorang pelajar biasa pada umumnya. Lalu mereka berhenti di toko sepatu dan sangat mengagumi sepatu di balik etalase itu. Jin-tae di sana kemudian memberi Jin-suk sebuah pena perak, di mana pena itu cukup mahal bagi Jin-tae. Namun itu semua bentuk dukungannya kepada Jin-suk agar adiknya semakin rajin bersekolah. Setelah itu, mereka lanjut bermain-main di hari itu. Hingga ketika mereka mengejar kereta untuk menuju rumah, mereka bertemu dengan teman mereka berdua, yaitu Yong-suk, seorang pemuda penyemir sepatu yang selalu meminta Jin-suk untuk mengajarkannya membaca dan juga menulis. Dan sampailah mereka di sebuah kedai mie, di mana mereka menemukan ibu mereka dan juga tunangannya Jin-tae yang bernama Yong-sin. Di sana Jin-tae melihat ada sekarung jelai, yaitu kalau yang kalian belum tahu, jelai itu di sana itu sebagai sumber karbohidrat pengganti beras ya bro ya. Jadi kalau di sini ada raskin, di sana ada laikin. Oke lanjut. Di sana Yong-sin menjelaskan bahwa dia mendapatkan jelai itu secara cuma-cuma dan gratis tis setelah dia mendaftar di semacam kayak grup atau paguyuban permasyarakatan nasional gitu katanya. Lalu pada malam harinya, keluarga tersebut mengunjungi makam mendiang ayah mereka. Lalu setelah doa-doa, Yong-sin memberi Jin-tae sebuah sapu tangan hasil buatannya sendiri untuk Jin-tae simpan, dan Jin-tae juga dapat Sun Peng 2 dari Yong-sin. Yeay, kiu kukru.
영민은 오늘 뭐가 제일 맛있었어? 난 우리 밥 먹고 역밤으로 가자. 그러잖아. 학교도 안 가는데. Dan setelah mereka makan malam bersama, di akhir mereka saling bersenang-senang dan bercanda ria dan menikmati malam terbaik mereka. Sangat syahdu sekali, family goal banget loh bro iki bro. Keesokan harinya, Jintae berada di tempat pangkalan stan semirnya bersama dengan Yongsuk. Lalu tiba-tiba Jinsuk datang dan menyampaikan sebuah kabar ke mereka bahwa tentara Korea Utara telah menyerbu Korea Selatan. Mereka juga melihat truk-truk tentara lewat dan sebuah pengumuman yang bergema di kota memberitahu kepada semua orang bahwa Korea Selatan mendapat serangan besar-besaran dari Korea Utara. Malam pun tiba. Di sana Jintae menemukan Yongshin sedang mengemasi banyak barang. Jelas sekali bahwa Yongshin sangat takut mereka akan kehilangan akademi mereka yang lagi rame-ramenya. Dan bagaimana juga kalau Jintae ini akan direkrut untuk wajib militer. Tapi di sana Jintae meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan dia juga terlalu tua untuk ikut wajib militer. Tapi mereka tiba-tiba mendengar ledakan di sekitar kampung mereka, sehingga keluarga itu pun bergegas untuk mengungsi bersama yang lainnya. Lalu pagi pun tiba. Di stasiun tersebut keadaan sangat kacau. Lalu ditambah lagi para pasukan tentara tidak mengizinkan warga sipil untuk masuk ke kereta karena kereta itu bukan untuk para warga sipil. Sementara itu, Jintae sedang mencari apotek untuk membeli paracetamol untuk adik-adik kecilnya yang panas. Di sana dia juga melihat banyaknya orang-orang yang berunjuk rasa, di mana narasi mereka adalah ingin menghancurkan para komunis Korea Utara. Kembali ke sisi Jinsuk, dan di mana dia tiba-tiba ada pasukan tentara datang dan memerintahkan semua pria yang berusia antara 18 sampai 30 tahun untuk maju ke medan perang untuk menerima tugas wajib militer. Jinsuk pun di sana tidak bisa menolak dan terpaksa ikut bersama para tentara. Dan meskipun keluarganya mencoba untuk menghentikannya, namun semua itu hanya berujung sia-sia. Jintae pun kemudian datang. Di sana Yongshin segera menceritakan apa yang telah terjadi, sehingga Jintae bergegas untuk mencari adiknya itu. Langsung saja dia masuk ke dalam kereta para pasukan wajib militer itu, berjalan melewati gerbong-gerbong yang dipenuhi pemuda-pemuda pembela bangsa. Bahkan dia harus menerobos 2 tentara yang menghadangnya hanya untuk bisa menemukan adiknya yang duduk di sana. Keduanya pun hendak pergi dan kembali. Namun kala itu lebih banyak lagi tentara yang menghentikan mereka dan melarang mereka untuk keluar. Sehingga ketika alasan sudah tidak bisa lagi digunakan, maka yang terjadi hanyalah baku hantam. Jintae memang gelutnya sangat luar biasa, tapi dia bukan tandingan para tentara itu. Lebih tepatnya dia dikeroyok. Dan pada akhirnya kereta pun berangkat. Saat tentara membawa mereka berdua ke gerbong lain, Jintae mencoba untuk mencari alasan bahwa adiknya punya masalah jantung. Tapi para militer itu tidak peduli. Lalu kedua bersaudara itu melihat ibu mereka dan Yongshin di luar mengejar mereka, di mana Jintae berjanji kepada ibu mereka bahwa dia akan menjaga Jinsuk. Yang jelas pada akhirnya di sana Jintae terkena wajib militer bersama dengan adiknya juga. Lalu kita lihat para pasukan baru itu telah sampai di medan perang, berjalan melewati banyak tentara yang terluka dan tewas. Lalu seorang petugas memanggil nama mereka satu persatu, dan ketika hanya nama Jinsuk saja yang dipanggil, Jintae memohon kepada petugas agar mereka berdua berada dalam divisi yang sama, dan petugas itu dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian kita diperlihatkan sang atasan mendiskusikan misi mereka, di mana mereka diperintahkan untuk menahan Sungai Nakdong. Misi itu adalah untuk hidup dan mati, dan mundur bukanlah suatu pilihan. Mereka juga diberikan kertas untuk menuliskan surat wasiat mereka kalau mereka meninggal dalam misi tersebut. Setelah mereka dibubarkan, seorang tentara memperkenalkan dirinya sebagai Yongman, dan Yongman di sana tak habis pikir
ketika dia tahu bahwa mereka bersaudara. Tapi dua-duanya diikutkan dalam wajib militer. Jika mereka mati, siapa yang meneruskan nama keluarga? Hah? Siapa? Hah? Siapa? Siapa? Ya, nggak tahu lah, Cuk. Terus aku tanya siapa, Syat? 굽는 것은 다반사여 어거지로라도 행님이도 점점 가끔씩 봐준대. Di luar sana, mereka sedang makan dan saling memperkenalkan diri masing-masing. Dan tiba-tiba, mereka diserang secara membabi buta oleh Korea Utara. Akibat serangan tersebut, Jin Sok keserempet bom. Namun Jin Tae akan terus melindungi adiknya itu apapun resikonya. Lalu ketika Jin Tae hendak mengambil kotak P3K, Jin Suk mencoba untuk mengikutinya. Di sana, dia terseok-seok dengan penyakit jantungnya yang kambuh. Hingga pada akhirnya satu bom meluncur tepat di mana Jin Suk berada. Dan Jin Tae tiba di waktu yang tepat. Tapi dia tetap saja panik saat melihat adiknya itu kesulitan bernapas. Jin Tae di sana berjuang sekuat tenaga untuk membantu adiknya pulih. Dan atas nama takdir, Jin Suk sedikit demi sedikit bisa kembali bernafas. Di malam harinya, Jin Tae berbicara dengan atasannya tentang kondisi adiknya. Jin Tae bertekad untuk melakukan apapun demi bisa memulangkan adiknya itu. Dan atasannya tersebut kemudian mencoba untuk membuat kesepakatan dengannya. Lalu, adegan dipotong ke Jin Suk yang sedang menulis surat wasiat. Jin Tae datang dan mengambil kertas itu untuk disobeknya. Dia mengatakan bahwa surat wasiat itu hanya untuk orang yang sudah meninggal. Kita ini akan kembali pulang, mereka harus tetap hidup. Esokan paginya, tentara terbangun dengan berita bahwa musuh telah menguasai daerah sekitar. Bahkan jalur suplai bantuan makanan dan lain-lainnya untuk mereka telah terputus. Yang artinya mereka saat itu benar-benar terisolasi. Kemudian Jin Tae ingin menjadi sukarelawan dalam misi menanam ranjau darat di salah satu titik. Lalu di lokasi, kelompok tersebut dengan hati-hati memasang ranjau darat itu. Sementara Song Chul seorang mahasiswa relawan, dia sedang mengawasi. Setelah selesai, mereka pun hendak mundur. Namun sayang, para tentara Korsel pun berlindung saat Korut menghujani mereka dengan peluru. Namun sayang bahwa Song Chul secara tidak sengaja menginjak ranjau darat ketika mencoba untuk berlindung. Para regu itu pun segera menyelamatkannya, tapi sementara itu Jin Tae justru malah mengatur ulang posisinya agar dia bisa melihat musuh dengan lebih baik dan membunuh mereka. Di sana jelas rekan-rekannya ingin mundur, tetapi Jin Tae ingin melenyapkan semua musuh yang secara teknis dia telah mengabaikan perintah dari komandan regu. Setelah itu, kita melihat mereka membawa Song Chul ke tenda unit medis. Di sana Jin Tae benar-benar frustasi. Bahkan kaptennya memperingatkan Jin Tae dengan sangat tegas jika berani lagi mengabaikan instruksi regu. Karena jika mereka telat beberapa menit saja, Song Chul sudah tidak bisa diselamatkan. Lalu di sana Jin Suk tiba bersama dengan yang lain. Dan Jin Suk lega melihat kakaknya itu masih hidup. Dia mempertanyakan tentang kakaknya itu yang mau menjadi sukarelawan untuk misi berbahaya. Yang dimana Jin Suk tidak bisa membayangkan jika melihat kakaknya itu yang kembali ke tenda dengan kaki putus dan usus yang menjuntai keluar kemana-mana. Jin Suk akan benar-benar gila kalau melihat hal itu. Sehingga di sana Jin Tae berjanji bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Kemudian kita melihat kedua bersaudara itu mengenang keluarga mereka. Jin Suk berbincang tentang terakhir kali mereka makan es krim, sementara Jin Tae mengenang sapu tangan yang diberikan oleh Yung Sin kepadanya. Intinya, semuanya ingin segera pulang. Sedangkan di tenda, keadaan di sana sangat kacau. Luka Song Chul dipenuhi dengan belatung karena tidak dibersihkan dan dirawat dengan baik. Ditambah lagi, para tentara sudah saling berebut makanan yang datang dan ditambah Korut yang terus-terusan menyerang mereka.
Lalu di keesokan paginya, Songchul atas lukanya yang sangat parah, dia kehilangan akal sehatnya dan menembak semua rekan-rekan tentara yang ada di tenda tersebut sebelum dia meledakkan kepalanya sendiri. Semua orang terdiam. Salah satu pemimpin membubarkan kerumunan itu dan memerintahkan mereka untuk kembali ke parit. Hingga Yongman angkat bicara. Dalam situasi yang mereka alami saat ini, mereka akan mati karena peluru atau kelaparan. Didukung lagi dengan satu anggota yang bilang di mana mereka telah kehabisan makanan dan air selama berhari-hari. Tapi ada juga yang beralasan bahwa mati dalam perang adalah kematian yang terhormat. Sehingga hal tersebut malah mengakibatkan pertengkaran antar sesama prajurit. Di saat itulah Jintai mulai bersuara bahwa mereka harus menyerang selagi mereka masih memiliki kekuatan. Dengan satu-satunya pilihan, mati dalam pertempuran, menyerah, atau mati kelaparan. 저도 가겠습니다. 같이 가겠습니다. 저도 가겠습니다. 다 죽는 거야. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menggunakan sisa kekuatan mereka untuk bertarung. Saat malam tiba, para pasukan Korsel pun keluar untuk menyerang. Jin-suk seharusnya bukan bagian dari misi tersebut, di mana itu sesuai dengan permintaan kakaknya. Tapi dia tetap saja ikut dengan para pasukan penyerang. Dan langsung saja mereka melancarkan serangan mendadak terhadap para tentara Korut. 해주시나요? 저 이제 15살이요. Ketika musuh berhasil menyelinap ke arah senapan mesin mereka, Jintai tidak membuang waktu melakukan langkah berani dan menyerang musuh tersebut. Setelah itu, dia kemudian melanjutkan ke bunker dan membunuh setiap tentara komunis yang ada di sana, termasuk kapten tentara musuh. Setelah itu, belum cukup itu saja. Dia menuangkan bensin ke seluruh tempat dan membakar kamp musuh. Dan pagi pun tiba. Matahari terbit dengan indah.
dan para prajurit merayakan kemenangan mereka. Kakak beradik itu akhirnya bersatu kembali. Jin-suk benar-benar mengkhawatirkan Jin-tae, tapi kakaknya itu bertekad untuk mendapatkan medali agar bisa mengirim Jin-suk pulang hidup-hidup. Lalu truk tentara tiba di camp mereka dan komandan memberikan sebuah selamat kepada para pasukan, terutama Jin-tae. Komandan juga memberitahu mereka bahwa marinir Amerika Serikat sudah berada di Korea Selatan untuk mendukung mereka dalam perang. Lalu sang komandan kemudian menaruh bendera Korea Selatan itu di pistol Jin-tae dan memerintahkan dia untuk mengibarkan bendera itu sendiri ketika perang usai. Setelah itu, Jin-tae sedang diwawancarai dan mendapatkan pengakuan dari media. Ia juga akan dipromosikan menjadi sersan dan akan memimpin pasukannya sendiri. Lalu, Jin-sok mendekati kakaknya. Setelah konferensi itu, dia menanyakan apakah Jin-tae ingin menulis sesuatu untuk keluarga di rumah karena Jin-sok sedang menulis surat untuk mereka. Tapi Jin-tae lebih memilih untuk terlalu sibuk menikmati jamuannya dan pujian-pujian yang bergema di setiap penjuru. Oktober 1950 di Pyongyang, Korea Utara, Jin-tae akhirnya memimpin pasukannya sendiri untuk berperang. 이놈들이 또 있어요. 형이 위험해요. Ketika perang sudah berkecamuk, Jin-tae ingin menangkap kapten musuh. Namun, Jin-suk berusaha untuk menghentikannya karena secara teknis itu bukan misi mereka. Tapi pada akhirnya, Jin-tae tetap saja mengejar dan berjuang untuk menangkap kapten pasukan tentara Korut. 나한테 한마디라도 볼 것 같아. 이 새끼야! 나뭐 무서워. 나 쏘라오. Sungguh sangat luar biasa. Di sana benar dia berhasil menangkap sang kapten hidup-hidup. Namun hal itu mengorbankan nyawa Yongman yang hanya mengikuti kecerobohan dari kaptennya. Meskipun itu merupakan kemenangan bagi mereka, khususnya bagi Jin-tae, tapi Jin-suk menyalahkan kakaknya itu atas kematian Yongman. Pada misi yang lain, mereka tidak menemukan apapun kecuali warga sipil yang dibunuh dengan sadis oleh tentara komunis.
여기는 갈매기 하나, 여기는 갈매기 하나. 본대 연락해. 1시간 출발하겠다. Bahkan ada seorang gadis kecil mendekati Jin-suk sambil menangis, meminta bantuannya untuk menemukan ibunya. Sedangkan tentara yang lain sedang mengumpulkan mayat warga sipil yang berserakan. Namun, tepat di sumur itu, puara rek, sumpah. Hal itu membuat Jintai semakin dikuasai oleh rasa amarah yang tiada tara. Dengan begitu, langsung saja mereka menyerbu kota lain. Mereka membunuh setiap komunis yang mereka lihat. Di sana sangat-sangat brutal, guys. Kecuali Jin-suk, dia masih saja tidak bisa membunuh sembarangan, bahkan mengampuni musuhnya yang sudah tidak berdaya. Sedangkan di sisi lain, Jintai semakin kalap. Dia melemparkan seorang komunis ke dalam api, menendangnya hingga ia mati terbakar. Para pasukan Korsel yang lain juga tidak mempunyai belas kasihan terhadap para tentara komunis, membunuh dengan brutal bahkan terhadap mereka-mereka yang sudah menyerah. Keesokan paginya, mereka melakukan penggerebekan di titik lain. Di sana para pasukan komunis yang tertangkap langsung menyerah. Dan yang mengejutkan Jin-suk adalah salah satu dari mereka adalah Yong-suk. Ya, itu adalah Yong-suk, teman duo saudara itu. Ingat kan? Di sana Yong-suk memberitahunya bahwa dia telah dipaksa oleh tentara Korea Utara untuk menjadi tentara mereka dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mau menurut. Namun di sana sungguh sangatlah picik, di mana Jintai masih saja memerintahkan untuk membuat laporan palsu, mengatakan bahwa semua musuh sudah tumbang tanpa ada yang menyerah. Tujuannya adalah agar mereka bisa membunuh prajurit-prajurit korut tersebut, termasuk Yong-suk. Di sana Jin-suk mencoba untuk membela Yong-suk. Bahkan Jin-suk mengancam akan melaporkan mereka karena membunuh musuh yang sudah tak bersenjata. Sehingga usaha Jin-suk pun berhasil, di mana Yong-suk dan beberapa prajurit korut itu hanya menjadi tawanan perang. Kemudian kita melihat para tentara Korsel itu membangun camp mereka, di mana Yong-suk dan tahanan lainnya bekerja secara paksa. Lalu kemudian Yong-suk juga menyadari perubahan sikap dari Jintai, bahwa Jintai sudah bukan Jintai yang dulu. Lalu dia kemudian memberitahu Jin-suk bahwa ibu mereka sakit, dan Yong-sin ikut berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa setiap harinya hanya untuk mendapatkan makanan dari negara. Sedangkan di sisi para tentara, mereka tengah bersorak dan mengadu para tahanan untuk bertarung satu sama lain sampai mati. Siapa yang berhasil menang akan mendapatkan makanan. Sehingga atas dasar itulah Jin-suk semakin membenci kakaknya itu, sehingga dia melakukan sarkasme, di mana dia malah terjun ke arena tersebut untuk melakukan pertarungan dengan tahanan itu untuk bertarung sampai mati. Yang bisa kita lihat jelas Jintai benar-benar tersindir atas perlakuan adiknya itu. 야, 이러다 사람 죽이겠어. Dan di keesokan paginya, para prajurit merayakan kemenangan ketika mereka mendengar berita tentang hampir berakhirnya perang yang selama ini mereka jalani. Namun Jintai meragukan hal tersebut karena Tiongkok mungkin akan mendukung Korea Utara. Kemudian sersan lainnya mendekati Jintai dan mengucapkan selamat kepadanya karena dia pasti akan menerima medali kehormatan. Sehingga di sana seluruh pasukan bersorak untuknya. Tapi adiknya sendiri justru tidak peduli. Lalu Jintai pun mendekatinya dan memberitahunya bahwa dia akhirnya bisa
mendapatkan medali untuk bisa memulangkan Jin-suk. Tapi Jin-suk tidak mau pulang dan pada akhirnya keduanya berdebat lagi. Jin-suk tidak mau pulang karena medali itulah yang membuat nyawa Yongman melayang. Dan bro, iki ngawuri bro, sumpah, di mana Jin Tae benar mengenai Tiongkok yang mendukung Korea Utara. Dan langsung saja mereka diperintahkan untuk mundur ketika ratusan ribu tentara Tiongkok menyerang mereka. Saat berada dalam kekacauan, para tahanan mencoba untuk melarikan diri. Salah satu dari mereka menyandra seorang tentara, namun dia berhasil dibunuh oleh Jin Tae. Dan yang mengejutkan Jin-suk adalah kakaknya itu juga membunuh tahanan lain termasuk Yong-suk. Dan langsung loh Jin-suk menyerang kakaknya dan dia ingin baku hantam saat itu juga. Di Jangdan, Jin Tae dianugerahi medali kehormatan. Lalu setelah itu, Jin Tae mengetahui bahwa adiknya telah pergi. Dengan begitu pun ia segera mengikutinya. Dan sedangkan Jin-suk, akhirnya dia sampai di rumah. Di sana dia langsung bertemu dengan Yong-sin. Namun harus sesingkat itu, reuni mereka terhenti saat Yong-sin ditangkap oleh milisi Korea Selatan. Mereka mencurigainya sebagai seorang komunis. Jin-suk pun mencoba untuk menghentikan mereka, tapi itu malah membuat dia tertangkap juga. Jin-suk dibawa ke dalam gedung, sementara Yong-sin dibawa keluar, tempat mereka mengeksekusi para tersangka-tersangka yang diduga komunis. Dan di sana Yong-sin akan ditembak mati. Ya benar saja, Jin Tae datang di waktu yang tepat. Mereka semua menodongkan senjata ke arahnya, tapi tiba-tiba juga Jin-suk sudah ada di sana. Dan salah satu tahanan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri, sehingga gangguan tersebut malah menyebabkan pertikaian antara milisi dan dua bersaudara tersebut. Dan mirisnya bro, selama pertarungan, Yong-sin tertembak telak dan dua saudara itu berhasil tertangkap dan tak berdaya. Di penjara, Jin Tae mencoba untuk berunding dengan komandan keamanan dan meminta adiknya untuk dibebaskan, bentuk menghormati kesepakatannya dengan komandan sebelumnya. Namun, alih-alih melakukan hal tersebut, Jin Tae akan kembali dibawa ke selnya. Tapi tiba-tiba, ya elah, tiba-tiba tentara Tiongkok dan Korut pun menyerang tempat tersebut. Komandan keamanan yang tengah terpojok itu justru malah memerintahkan anak buahnya untuk membakar gudang tempat para narapidana dan Jin-suk berada.
Jintae pun bergegas pergi dan mencoba untuk menyelamatkan adiknya itu. Tapi api telah membakar gudang dengan cepat dan dia juga KO di tengah jalan. Ketika dia kembali sadar, dia benar-benar tidak percaya bahwa Jin-suk telah mati dimakan api. Hal itu dikuatkan lagi ketika dia menemukan pena perak yang dia berikan kepada adiknya itu sebelumnya. Sehingga Jintae yang sudah dibutakan dengan kemurkaan, dia menyerang dan membunuh komandan keamanan saat dia dibawa pergi oleh tentara musuh. Miris. Dan sebenarnya bro, Jin-suk masih hidup. Ya, ternyata dia diselamatkan oleh Paman Yang dan sekarang dia dirawat di rumah sakit militer. Lalu Paman Yang di sana memberinya surat yang seharusnya dikirim oleh Jintae kepada keluarga mereka yang selalu tertahan di barak. Lalu di hari itu juga telah beredar kabar berita yang mengungkapkan bahwa Jintae yang sebelumnya menjadi pahlawan Korsel telah bergabung dengan Partai Komunis Korea Utara. Dan sekarang dia tidak tanggung-tanggung bro. Dia menjadi pemimpin satuan unit yang disebut dengan unit bendera. Itu semua jelas imbas dari lukanya yang sangat pedih, di mana adik dan tunangannya dibunuh oleh negaranya sendiri. Di sana Jin-suk kalap dan mengatakan kepada mereka semua bahwa dia tidak lagi menganggap kakaknya itu ada. Di malam harinya Jin-suk membaca surat yang ditulis oleh Jintae yang harusnya dikirim ke ibunya. Di sana dia menangis dan pada akhirnya dia berubah pikiran. Yang harusnya dia sudah dibebaskan tugas, dia kembali ke unit tentara untuk mencoba menemukan kakaknya itu. Namun dia dilarang ikut serta dalam pertempuran tersebut. Sehingga dia mengambil tindakan sendiri, di mana dia menyusup ke daerah musuh dan dia menyerahkan dirinya kepada para pasukan Korut di sana. Dia memperkenalkan dirinya sebagai saudara laki-laki Jintae, tapi mereka mengira dia adalah mata-mata. Dengan begitu, dia akan dibawa untuk diinterogasi, tetapi di detik itu juga serangan besar-besaran Korsel telah datang.
saat menemukan jalannya di tengah perang, dia pun menemukan kakaknya. Namun Jintai sudah tidak mengenalinya lagi. 나 진석이야. 정신 차려. 형 제발. Pertarungan sangat sengit di mana Jintai hendak menembak Jinsuk, tetapi untungnya dia terhalang oleh tentara yang menikamnya. Situasi perang semakin pecah. Jinsuk membantu kakaknya itu mundur, namun kakinya juga tertembak. Di sana keduanya terluka sangat-sangat parah. Jinsuk menangis kepada saudaranya itu, mengatakan tentang impian dan janji mereka berdua. Dan ketika Jinsuk mengucap nama mendiang dari Yongsin, di sanalah Jintai akhirnya mengenali adiknya. Dia sangat terperangah. Adiknya ternyata masih hidup. Dan tidak bisa lama-lama, dia kemudian menyuruh adiknya itu untuk melarikan diri. Tapi Jinsuk tidak ingin lagi meninggalkannya. Di sana Jintai berjanji untuk kembali kepadanya hidup-hidup dan akan memberikan pulpen peraknya itu sendiri kepada adiknya. Sehingga di sana Jinsuk akhirnya setuju untuk lari duluan. Dan saat Jinsuk berjalan tertatih-tatih, Jintai malah menyiapkan senapan mesin yang ada di dekatnya dan melindungi saudaranya itu. Namun sayang, hal itulah yang menyebabkan dia tewas. Lalu, kita kembali melihat Jinsuk tua. Dia di depan tulang belulang kakaknya. Dia menangis saat berbicara dengan mendiang saudaranya itu. Dia mengambil pena perak yang masih berhasil ditemukan oleh para petugas. Dia mengatakan bahwa sudah 50 tahun lamanya dia menunggu Jintai. Tapi Jintai tidak kunjung pulang. Dan kini dia hanya bisa melihat tulang belulang kakaknya itu. Kembali pada tahun 1950-an, Jinsuk akhirnya pulang ke rumah, bertemu dengan sang ibu yang memeluknya dengan isak tangis dan kebahagiaan serta juga kesedihan yang tidak bisa saya ungkapkan melalui kata-kata, bro. Sumpah, bro, menyedihkan sekali, bro. Lalu kita juga diperlihatkan scene di mana Jinsuk menemukan sepatu yang Jintai simpan untuknya. Yang dimana sepatu itu hingga hari tua Jinsuk, sepatu itu masih ada. Dan film berakhir dengan Jinsuk meyakinkan adik-adiknya bahwa perang sudah usai dan dia bisa kembali bersekolah hingga tamat guna memenuhi janjinya kepada Jintai. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat emosional sekali. Begitulah perang, bro. Seperti itulah adanya. Makanya doa kita bersama adalah jangan ada perang lagi di bumi tercinta kita. Dan untuk saudara-saudara kita yang masih berada di dalam negara konflik, mari kita berikan doa-doa terbaik untuk mereka semua. Baiklah, sekian dari saya, Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung. Dan saya akan berikan satu lagu teruntuk kalian semua yang sudah mendukung kehidupan channel ini. Dan yang tahu lagunya, mari kita bernyanyi bersama, oke? Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku berbagi suka duka
saling mengisi dan menyempurnakan. Karena kau separuhku.